Sebenarnya bila Anda menjadi seorang investor, yang pertama kali harus kita tentukan adalah kita mau berada di dalam sektor yang apa. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat yang berlaku di Jawa dan Bali diprediksi akan menekan pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga 2021. Tapi bagaimana pengaruhnya pada pasar saham? Di akhir pekan lalu, jelang pemberlakuan PPKM darurat, IHSG justru ditutup menguat. Tapi bagaimana bila angka kasus COVID-19 terus melonjak? Lalu saham apa saja yang masih menarik untuk dikoleksi di tengah aturan baru terkait pengendalian COVID-19. Inilah tema Creative Money kali ini, tetap cuan di masa PPKM darurat bersama saya Eliza Hasan. Benarkah pelaku pasar saham termasuk emiten telah memprediksi pemberlakuan PPKM darurat? Tapi bagaimana dampaknya bila kasus tetap tinggi? Baik. Saya beralih ke Pak Rian. Bagaimana Anda menanggapi PPKM darurat ini dan tentunya pengaruhnya terhadap pasar saham? Ya, baik. Jadi pertama saya orang adalah orang statistik ya. Artinya apa yang menjadi kata kunci adalah setiap kali kita ada libur yang panjang, sebenarnya kita tetap libur dalam keadaan apapun yang terjadi pada bulan Mei lalu, di tahun lalu, dan juga di libur daripada Natal di tahun 2020 akhir sampai dengan tahun baru gitu ya. Jadi dari sana sebenarnya kita mengambil satu kata kunci bahwa ya bila ada lagi libur panjang lagi ya pasti walaupun dikurangi dan dibatasi tetap saja akan terjadi suatu lonjakan. Jadi lihat dari data statistik itu saya pribadi melihatnya ke arah sana. Lalu ketika ini dilakukan yang namanya PPKM tentunya ini menjadi adalah salah satu tanya jawab lah. Jadi pemerintah menjawab apa yang harus dilakukan dan apa yang harus kita patuhi ya. Pada akhirnya yang menjadi tantangannya adalah konsistensi yang hari ini mungkin para pelaku pasar, investor, dan para pebisnis juga konsistensi dari pemerintah untuk bisa melakukan ini dan berhasil. Karena biasanya yang terjadi itu kan di dalam, kembali lagi ke bicara statistik, pada yang beberapa kali terjadi itu kan adalah di awal sangat ketat, diakhiri dengan tidak ketat. Nah itu menjadi suatu tantangan gitu. Nah itulah yang juga akan dilihat sebagai orang-orang yang ingin melakukan transaksi keuangan dan juga investasi. Jadi ketika mereka melihat ini akan berakhir, maka tentunya mereka akan kembali masuk ya. Tentunya akan terjadi pola yang mirip. Jadi kalau misalnya kita bicara tadi seperti Mbak Elisa mengatakan bahwa ini di akhir kemarin sempat mengalami kenaikan, tapi kalau dari sudut pandang saya 1 bulan kita sebenarnya mengalami penurunan dan itu sudah menjadi suatu warning bahwa para pelaku pasar juga membaca ke arah situ. Oke, baik. Ini warning tapi bisa dilihat seperti itu ya sebenarnya Mas Rian ya. Oke. Kita akan lanjutkan perbincangan ini. PPKM Mikro diprediksi akan menahan konsumsi masyarakat. Tapi sektor apa yang diprediksi akan tetap maju, tetap di Creative Money. Pemirsa, kasus positif COVID-19 terus mencatatkan rekor terbaru nyaris setiap harinya. Bagaimana strategi ASSA dan juga IRRA di tengah melonjaknya kasus COVID-19? Lalu apa emiten yang tetap melaju di tengah melonjaknya angka kasus 19? Nah, ini Pak Rian, ini kita lihat ya, keduanya antara medis dan juga logistik menjadi dua hal yang sangat berpengaruh dan berperan besar lah dalam masa saat ini. Nah, Anda melihat bahwa di saat ini sektor logistik dan juga emiten kesehatan ini tumbuh di masa pandemi ini seperti apa Anda lihatnya? Ini mungkin panduan bagi investor saat ini yang ingin memilih emiten untuk investasi di masa pandemi. Ya, jadi sebenarnya saya dalam berinvestasi dan juga sharing kepada banyak orang gitu ya, di dalam buku-buku saya juga saya selalu mengatakan bahwa sektor itu dibagi menjadi dua, ada yang agresif dan defensif. Defensif itu adalah selalu ada pasarnya, selalu ada demand-nya dalam keadaan apapun. Nah, defensif sektor yang saya pelajari
itu pertama adalah konsumsi. Tadi sudah dikemukakan juga ya tadi oleh Pak Projo bahwa yang ada dalam logistik terkait dengan konsumsi ini malah tidak terdampak. Yang kedua itu adalah kesehatan, yang mana itu juga tadi Pak Heru kemukakan bahwa justru malah mengalami meledak. Yang ketiga itu setelah kesehatan, pendidikan. Nah, kalau misalnya pendidikan, maka di negara kita emiten pendidikan belum ada yang listing, setahu saya gitu, correct me if I'm wrong gitu. Yang keempat ini yang teorinya jadi agak patah, yaitu adalah hiburan. Kenapa? Karena kalau hiburan ini justru traveling dan lain sebagainya kan yang terdampak. Namun sebenarnya ada kata kunci lainnya, yaitu adalah digitalisasi. Jadi ketika ada di dalam sektor apapun, dia tiba-tiba menjadi defensif kalau ada ujung-ujungnya dengan adalah digitalisasi. Makanya ketika kita bicara hiburan, bukan hiburan hilang loh. Udah terbukti loh, orang-orang itu pada cuti-cuti dan juga pada liburan kemarin yang menyebabkan COVID ini naik kan karena butuh hiburan kan, dan liburan. Nah, jadi ketika ada yang namanya digitalisasi masuk ke dalam setiap sektor ini, maka ini tiba-tiba berubah menjadi defensif. Kalau memang yang namanya agresif sektoral, betul, yang harganya langsung terdampak akibat barangnya mengalami kenaikan. Misal, mining sektoral. Nah, itu tiba-tiba secara langsung. Lalu untuk misalnya hubungan dengan agri, itu langsung terdampak. Jadi sebenarnya bila Anda menjadi seorang investor, yang pertama kali harus kita tentukan adalah kita mau berada di dalam sektor yang apa? Defensif yang memang sudah dari dulu, yang dibutuhkan, dan ternyata pada saat ini yang diuntungkan justru adalah hubungannya akibat pandemik, ya berarti diuntungkan sekali dengan adanya di 4 sektor ini, dan juga masuknya si pandemik ini membuat akan ada yang lebih diuntungkan dan tidak. Tapi ada yang namanya kondisi yang defensif, karena dari awalnya kebutuhan hidup orang banyak, itu dasarnya dari sana. Perang pun tetap ada, ibaratnya ke arah sana. Oke, baik. Ya pemirsa, indeks harga saham gabungan turun sekitar 3% sejak kasus COVID-19 di Indonesia meningkat. Akankah indeks akan kembali tertekan jika jumlah kasus harian semakin tinggi? Menurut Sekjen Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, Jakarta berpotensi kolaps jika tidak ada intervensi pemerintah. Saya kembali lagi nih ke Pak Rian. Pak Rian, ini kan kalau kita lihat seberapa dalam sih IHSG akan turun bila jumlah kasus harian COVID-19 ini makin tidak terkendali. Kita lihat saat ini juga IHSG kembali terus ke zona merah. Analisa Anda apa yang akan mempengaruhi pasar baik dari sentimen positif maupun negatifnya, Pak Rian? Iya, kalau kita berbicara dalam sudut pandang investasi dan juga dalam sudut pandang uang, maka ada dua hal yang saya ambil hukumnya. Yang pertama adalah money is fungible, artinya adalah uang ini akan bergerak ke tempat yang menyenangkan. Menyenangkan ya tentunya adalah menguntungkan gitu. Yang kedua adalah money is coward, ya artinya dia pengecut. Jadi kalau misalnya sebelum pasarnya kenapa-napa, biasa uangnya udah keluar duluan. Dan ketika pasarnya sebelum pasarnya dia dalam keadaan pulih beneran, dia sudah masuk duluan. Nah, jadi akan selalu terjadi dua hukum tersebut ketika kita berbicara mengenai teori investasi. Nah, sekarang kalau bicara mengenai kondisi pandemik dengan saat ini, lalu berapa jauh pasar akan turun? Tentunya kita ambil studi kasus karena saya juga orang statistik, maka saya katakan, ya kita pada bulan Maret tahun 2020 itu kan benar-benar pada saatnya mengalami kondisi yang agak mirip gitu ya. Kita tiba-tiba dibatasi ruang lingkupnya secara dadakan, tapi bedanya adalah kalau mau dilihat adalah kita pada hari ini lebih punya pengalaman lah. Pada waktu itu kan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Masker berapa rangkap yang kita pakai pun kita bingung. Apakah perlu pakai masker nanti? Kita pun masih bingung. Nah, jadi kalau itu adalah kondisi yang paling fatal. Jadi kalau pada saat ini turun, mungkin menurut saya turun dengan pembelajaran. Jadi mungkin nggak lebih dalam turunnya dari waktu itu. Mungkin seperti itu ya. Nah, tapi kalau bagaimana caranya agar pasar ini akan menjadi pulih? Ya kembali, uang ini pengecut. Sehingga yang terjadi adalah ya coba kita lihat dulu seberapa jauh progres perbaikannya, seberapa jauh penanganan pada saat ini bisa akan berdampak. Dan tentunya buat investor-investor yang lebih berpengalaman, dia akan masuk lebih dulu. Karena dia yakin, oh saya sudah tahu ini adalah yang defensif, oh saya tahu yang berbasis teknologi seperti ini, oh saya tahu dia akan masuk dengan tone, dengan timing yang berbeda. Seperti itu. Oke, baik. Jadi kembali melihat situasi pasar ya, itu penting sekali. Saya ke Pak Rian. Pak Rian, ini apakah betul dengan kondisi saat ini waktunya bagi investor untuk merombak portofolionya?
Iya. Jadi sebenarnya setiap kali market yang tidak kondusif gitu ya, let's say seperti 98, seperti 2008 dan tentunya seperti 2020 gitu ya. Itu adalah membuat orang itu jadi sadar bahwa dia perlu melakukan sesuatu. Ketika kita dalam kondisi yang baik-baik saja, kadang-kadang kita ini terlena. Jadi ya saat ini adalah bagaimana cara menata keuangan, strategi investasi itu adalah waktu yang tepat. Loh, saya ini juga jadi sadar bahwa saya ini strateginya salah juga di tahun 2008 kok, padahal saya mulai investasi dari tahun 2004 gitu. Jadi ya bagi orang yang merasa bahwa ini adalah turning point-nya memang benar. Jadi pada saat ini kita harus sadar bahwa satu, harga itu bergerak karena ada suatu alasan lain, yaitu ya pertama adalah kita melihat nilai. Nah, ketika kita berinvestasi, sebenarnya yang menyebabkan harga suatu saham itu bergerak bukan cuma karena satu faktor, tapi karena banyak faktor. Yang pertama yaitu adalah bagaimana pendapatan perusahaan. Yang kedua adalah bagaimana setelah ada pendapatan mencetak labanya. Tiga, bagaimana pendapatan dan laba tercetak adalah karena ada inovasinya. Keempat adalah bagaimana ada pendapatan laba dan inovasi kalau manajemennya tidak ada. Berarti 4 poin ini utama nih dalam ketika membicarakan mengenai perusahaannya itu sendiri. Yang kelima, itu adalah bagaimana pergerakan harganya. Harga itu ada polanya. Nah, ini statistik bekerja di sana. Lalu setelah kita melihat 5 pola ini, yang keenam, apakah ada institutional ownership, investor besar, big fund yang akan masuk ke dalam perusahaan tersebut. Mau bagus kayak apapun, kalau tidak ada yang besar masuk, ya nggak akan pernah jadi besar juga. Nah, yang paling terakhir ketika kita berbicara itu semua adalah bagaimana condition of economics. Yaitu apa? Bagaimana kalau negaranya sedang hujan badai, ya mau yang semuanya tadi bagus adanya tetap aja akan terasa so-so saja ataupun bahkan kelihatan jelek. Jadi menjadi seorang investor itu ya kembali buka buku Anda, belajar pada hari ini karena ini adalah menjadi suatu tema yang tepat untuk belajar. Toh kan kita lagi sama-sama di rumah nih kan katanya seperti itu. Oh, oke. Tapi ada nggak sih sebuah strategi agar kita tetap cuan di kuartal 2 ini, ada nggak sih melihat dan memanfaatkan situasi saat ini? Oke. Yang namanya strategi itu cuma dua, yaitu berani mengambil yang lagi jelek atau mengambil yang sedang growth. Anda mau aliran yang mana nih? Kalau Anda ya mencari yang jelek, ya silakan Anda lihat yang jelek dan bagaimana caranya itu diperbaiki. Ya, maka akan menjadi cuan nantinya. Atau enjoy the ride ya, yang mana yang lagi rame nih? Arusnya lagi ada di mana? Ya enjoy the ride juga. Itu saja, simpel kok sebenarnya. Oke. Nah, kalau kita lihat yang lagi rame saat ini kan ini ada dua kayak kita lihat aja emiten kesehatan serta transportasi kan yang saat ini begitu ramai, dan Anda melihat bahwa ini memang harganya sudah ketinggian atau seperti apa? Nah, berbicara mengenai nilai gitu dan harga ya, ini ada banyak sekali melakukan valuasi. Tadi Pak Projo mengatakan bahwa ya kita nggak bisa lihat dengan price to earning ratio lagi, itu menjadi sesuatu yang tidak relevan. Kalau semua ditunggu KJPP-nya keluar lah, semuanya udah nggak ke arah ke sana gitu. Nah, kita harus bisa peka zaman. Nah, investor ini kadang-kadang punya keterbatasan untuk bisa mengikuti perkembangan zaman yang begitu cepat. Jadi ya sebenarnya pada saat ini tidak ada yang namanya terlalu mahal dan terlalu murah. Yang ada adalah Anda ini duduk dengan standar valuasi yang seperti apa. Investasilah pada sesuatu yang Anda pahami. Kalau Anda nggak paham, apapun akan menjadi terasa mahal dan terasa murah. Oke, baik. Kita masih ada satu segmen terakhir Bapak-Bapak dan masih ada tips soal bagaimana agar investasi Anda tetap cuan di masa PPKM darurat, tetaplah di Creative Money. Bila kita review perbincangan kita sejak awal, apa mungkin yang bisa dan Anda rekomendasikan bagi pemirsa Creative Money yang ingin tetap cuan di masa PPKM darurat ini? Dari Pak Rian, Anda sendiri merekomendasikannya seperti apa, Pak? Ya, jadi ketika berbicara berinvestasi pada kondisi yang tidak kondusif, sebenarnya saya tetap mengatakan bahwa ini belum kondusif ya. Jadi saya belajar market itu dari tahun 1890-an, ngelihat dari Nasdaq dan Standard & Poor's 500 gitu ya. Saya belajar dari sana dan akhirnya saya mendapati beberapa kata kunci bagi Anda menjadi seorang investor. Yang pertama, tetaplah berinvestasi dalam keadaan naik dan turun. Ini penting sekali karena banyak orang kalau lagi naik dia investasi, kalau turun dia sedih. Bukan dia beli lebih banyak. Ini adalah suatu strategi yang paling salah. Kenapa? Cara untuk keluar dari badai adalah dengan terus berjalan, bukan diam. Kalau diam malah ketelan badai. Ini investor yang salah mengambil kata kunci. Nah, yang kedua, saya punya kata kunci yang kedua adalah belilah semakin sering membeli. Jadi jangan membeli sekali, tapi adalah membeli secara berkala, itu penting sekali. Jadi
ada suatu pelajaran yang menarik dari tahun 1972 sampai 1982 adalah kondisi market yang begitu dalam turunnya. Ternyata investor yang menangis membeli di 1972, kalau dia tidak membeli lagi, dia baru kembali tahun 1982. Tapi yang menarik bagi investor yang terus membeli dari tahun 72, tahun 73 beli, 74 beli, 75 dia sudah break even. Berarti dia untung jauh lebih cepat mengcover break even-nya dibandingkan orang yang tidak ngapa-ngapain. Nah, selanjutnya adalah don't put your egg in a one basket. Jadi sebagus-bagus apapun, pasti ada juga kondisi dia tidak bagusnya. Jadi ketika Anda memiliki portofolio, ya memang harusnya tidak hanya satu, tapi berapa yang bisa dan mampu Anda kelola dengan baik. Bukan artinya Anda satu tidak bagus, Anda beli 50 Anda tidak monitoring, kan jadi berantakan juga. So, diversifikasi. Dan lakukan sesuatu yang sesuai dengan expertise ataupun kemampuan dasar Anda. Kalau Anda memang jago dasarnya adalah makanan, ya investasilah pada hal yang memang berbau makanan. Kenapa? Karena Anda lebih ngerti. Mulailah investasi nanti turunan daripada makanan. Nah, jadi kita berinvestasi mulai dari seperti itu membuat kita menjadi orang yang menjadi investor yang lebih baik dari hari ke hari. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya Pak Arya. Sama-sama. Baik, pemirsa, tentunya ingat kasus pandemi COVID-19 tengah melonjak. Sejumlah fasilitas kesehatan terancam lumpuh. Jadi jangan abaikan risikonya, tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Eliza Hasan pamit, tetap sehat, sampai jumpa di Creative Money berikutnya. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.